Good morning, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, salam kuat dan sejahtera bagi saudara dan keluarga di minggu yang baru dan minggu terakhir di bulan Februari ini. Pemazmur dia berkata, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, nama Tuhan dia layak untuk dipuji. Nah, mungkin saudara berkata, mana matahari? Tidak ada matahari. Karena pagi ini jam 7 pagi saya di Kota Baru. Ini kabutnya cukup tebal. Ya, kabutnya cukup tebal. Jarak pandang pun sangat terbatas sekali. Lihat. Nah, jarak pandang agak terbatas memang. Tapi bukan berarti kemudian matahari tidak ada. Hanya karena saudara tidak bisa melihat jarak pandang yang cukup jauh, itu tidak menghentikan saudara untuk beraktivitas hari ini. Tidak menghentikan saudara untuk terus maju, bergerak, menggenapi apa yang menjadi tanggung jawab dan tujuan saudara sepanjang hari ini. Hanya karena saudara tidak lihat matahari, bukan berarti kemudian saudara bikin berita dan berkata, matahari hilang, matahari tidak ada, bohong, nggak ada matahari. Lihat, mana aku nggak bisa lihat matahari. Tidak tentunya. Ya, kita tetap yakin matahari ada, kita tetap bergerak, kita tetap maju, lakukan aktivitas sepanjang hari ini, walaupun kita tidak lihat mataharinya. Dan demikianlah nama Tuhan dikatakan, dia Tuhan tetap ada, walaupun saudara tidak lihat. Nah, ini alasan kenapa kita harus bangun pagi, bergerak, maju, menerobos, walaupun jarak pandang terbatas. Walaupun saudara tidak bisa lihat mungkin cukup jauh di depan ini ada apa. Tetapi itu tidak menghalangi saudara untuk terus berjalan sepanjang hari ini. Kadang-kadang di depan kita mungkin jalan masih hazy, masih kabut, masih kelam, nggak kelihatan. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan ada di balik kelam itu. Kalau saudara hanya push, kalau saudara hanya terus bergerak walaupun pelan-pelan, kalau saudara terus maju walaupun sedikit demi sedikit, niscaya saudara pasti akan lihat matahari di balik kelam ini. Dan saudara akan lihat Tuhan dan anugerahnya bersama dengan saudara di balik embun yang kelam, di balik kabut yang pekat ini. Tuhan tetap ada di sana. Pemazmur pasal 23 dia berkata, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab Engkau Tuhan besertaku. Terjemahan lain dikatakan, even though I walk through the sunless valley. Walaupun aku berjalan melalui lembah sunless, tidak ada matahari di sana. There's no sun. Seperti pagi ini kita tidak bisa lihat. Tapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan dia beserta dengan aku. Tuhan menyertai aku. Tuhan bersama dengan aku. Kalau ada satu alasan yang paling kuat mengapa kita tidak perlu takut bahaya, kalau ada satu alasan mengapa kita harus selalu bersyukur dan memberikan motivasi keberanian untuk kita terus berjalan, mendesak maju terus, walaupun sudah tidak bisa lihat sekali lagi matahari, walaupun agak pandangan terbatas jalan ke depan, itu tidak menghalangi saudara dan saya untuk terus maju ke depan. Dalam Keluaran pasal 19, ketika Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel, mereka baru saja keluar dari padang gurun. Mereka keluar dari rumah perbudakan di Mesir. Ya. Dan Tuhan bawa mereka ke kaki gunung Sinai. Untuk tujuan ini, bertemu dengan Tuhan. Bangsa itu sudah bertemu dengan berkat-Nya, bertemu dengan mujizat-Nya. Mereka melihat mujizat dan perbuatan tangan Tuhan. Tapi dalam Keluaran 19, Tuhan tidak ingin mereka cuma melihat mujizat dan perbuatan Tuhan. Tuhan ingin mereka lihat Tuhan. Tuhan mau supaya mereka berjumpa dengan Tuhan. Karena berjumpa dengan mujizat tidak sama dengan berjumpa dengan pribadi Tuhan. Hanya dengan berjumpa dengan pribadi Tuhan, kamu diubah hidupmu, karaktermu menjadi sama seperti Dia. Yang menarik adalah ini dalam Keluaran 19. Bangsa Israel, mereka berdiri jauh-jauh ketika Tuhan menampakkan diri. Ketika Tuhan turun di gunung Sinai, ada kilat, ada guntur, gelap, kelam seperti pagi hari ini. Nggak kelihatan di depan ada apa. Bangsa Israel takut berdiri jauh-jauh dari Tuhan.
Tapi Alkitab berkata begini, Musa dia terus mendesak maju. Musa terus naik Gunung Sinai. Musa terus menerobos awan yang kelam, kabut yang pekat itu, di mana dikatakan Allah ada. Musa terus mendaki awan yang kelam itu, di mana Allah ada. Walaupun dia tidak lihat Tuhan, walaupun dia belum tahu di balik kabut itu ada apa dengan mata jasmani dan logikanya. Tapi satu hal dia tahu pasti, bahwa Tuhan ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia. Itu sebabnya pagi hari ini, yuk kita terus terobos walaupun jarak pandang terbatas. Mungkin harus hati-hati. Seperti pagi hari ini, saya harus hati-hati mengendarai mobil untuk saya balik ke kota Salatiga dari Kota Baru. Setelah beberapa hari saya ada di Bandung bersama dengan anak saya Sasha dan Lemuel di Kota Bandung. Ya, tadi malam saya ke Karawang Barat karena banjir cukup lumayan parah di Karawang dan juga di Rengas Dengklok. Jalan terputus menuju ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah kampung halaman saya. Dengklok itu adalah tempat saya dibesarkan oleh kakek nenek saya di sana. Setelah ayah ibu saya bercerai, saya besar dibawa pulang dari Jakarta oleh ibu saya yang campuran Sunda, ya orang Sunda asli. Dan besar oleh kakek nenek saya di Rengas Dengklok. Di kota ini juga lah saya dibesarkan, saya sekolah tamat SD di sana. Ya, ini kota ini. Jadi kemarin saya kumpulkan bantuan pakaian-pakaian pantas pakai. Kemudian anak saya Sasa dan Lemuel, dia menyisihkan berkat keuangannya untuk belanja, ya, untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Bawa beras, bawa kebutuhan-kebutuhan rumah, keluarga, susu, dan makanan-makanan kering. Anak saya belanja, mereka berdua. Jadi kemarin sore saya berangkat ke sana. Cuman sayang, macet masuk ke Karawang Barat, hotel-hotel semua penuh. Penghuni-penghuni perumahan yang rumahnya terendam, ya, itu pindah ke hotel semuanya. Dan jalan menuju ke Rengas Dengklok terputus karena banjir 1 meter. Dan saya tidak mungkin bisa menerobos dengan kendaraan untuk bawa bantuan ke sana. Tapi tadi malam saya bertemu dengan anak rohani di Karawang dan kemudian saya titipkan bantuan itu, beberapa tas, pakaian-pakaian pantas pakai, kemudian beras, dan kemudian beberapa makanan-makanan kering juga, untuk kemudian ketika banjir sudah mulai agak surut, dia bisa menerobos masuk ke Rengas Dengklok. Nah, seperti itulah saudara. Hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, karena kita sedang ada pada sebuah perubahan cuaca yang luar biasa sekali. Tidak ada cara lain. Kita tidak bisa diam, kita tidak bisa pasif, kita tidak bisa takut, kita tidak bisa dipenjara dengan rasa cemas dan khawatir kita dengan COVID, virus, dan situasi ini. Tetapi ini waktunya kita bangkit. Terus bergerak walaupun pelan. Terus berjalan walaupun mungkin tidak secepat yang kita inginkan. Tapi kita terus berjalan dan bergerak dan bergerak dan bergerak. Bahkan berlari. Alkitab berkata Yesaya 40, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Dia akan berjalan, tidak akan menjadi penat. Dia akan berlari dan tidak akan menjadi lelah. Kenapa? Sebab dia berlari dan berjalan bukan dengan kekuatan manusiawinya, tapi berjalan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Inilah sumber kekuatan kita. Jadi masa-masa lockdown ini, biarlah hidup kita betul-betul lockdown dengan Tuhan. Hidup kita betul-betul diam dan menantikan Tuhan lebih banyak hari-hari ini. Karena itu, terus menerobos. Segelap apapun, sekelam apapun, terus menerobos. Jangan takut jalan di depan yang belum sudah lihat dengan clear, dengan jelas. Karena Tuhan akan membawa klarifikasi. Sebentar lagi angin akan berhembus dan matahari akan menerobos di balik embun yang kelam ini. Sama dengan hidup saudara. Terus berjalan, ya, sebentar lagi angin Roh Kudus berhembus atas hidup saudara dan situasi saudara. Dan sebentar lagi the Son, Anak Allah, Yesus Kristus, dia akan menerobos di balik kegelapan saudara. Dan menyingkirkan semua kegelapan. Karena dari dalam gelap terbitlah terang. Di balik kekelaman saudara, terbitlah Yesus, terang dunia, yang akan menerangi jalan di depan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terus berdoa buat bangsa kita Indonesia. Terus berdoa buat Karawang, Bekasi, Jakarta, Rengas Dengklok secara khusus. Ini kampung halaman saya, rumah di mana saya dibesarkan terendam air. Ya, kemarin jalan di depan sampai hari ini masih terendam air.
Jadi doakan buat masyarakat yang ada di sekitar Kerawang, Bekasi, dan kemudian Jakarta yang hari-hari ini tentunya harap-harap cemas setiap malam. Saya telepon sepupu saya di Rengas Dengklok kemarin dan ngobrol, dan listrik mati, kemudian malamnya cemas, tidak bisa tidur karena takut tanggul Citarum itu jebol. Nah, kalau itu jebol, itu akan sangat parah sekali tentunya. Akan terendam habis itu desa Rengas Dengklok Utara, Kalimati, Caimulang, dan sekitarnya. Karena itu terus berdoa buat orang-orang yang ada di mungkin yang sudah kenal maupun yang tidak kenal. Terus naikkan dalam doa buat bangsa kita yang hari-hari ini terus sedang digoncang. Tapi satu hal yang pasti, kamu akan melewati banjir, itu tidak akan menghanyutkan kamu. Matahari tidak akan menyakiti kamu. Dia tetap Tuhan, Mazmur 121. Tuhan penjaga, pelindung, penyelamat, dan yang memberkati keluar masuk kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Bye-bye.